Hari ini ada yang tidak masuk? Minggir ya. Untuk itu setelah kita kemarin belajar di awal masih ingat mengenai laju ya. Kemarin kita telah belajar laju reaksi. Laju reaksi itu apa? Yang masih ingat? Berkurangnya konsentrasi reaksi adalah ujung dan konsentrasi reaksi setiap ya, betul sekali. Laju reaksi itu jika digambarkan gimana? Semakin berkurangnya semakin berkurangnya reaktan semakin bertambahnya produk dan semakin berkurangnya jadi merupakan ini laju reaksi. Kira-kira mengapa kalau reaktan ini semakin berkurang dan produknya semakin bertambah? Artinya kalau kata-kata laju berarti dia mengalami kecepatan. Suatu laju ini kecepatan. Kira-kira kecepatannya itu bagaimana bisa berlangsung? Kalau kita pelajari pada hari ini yaitu keterkaitan antara cepat atau lambatnya suatu laju itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang namanya nanti ada teori dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kira-kira kan tadi sudah ada laju itu ada yang berjalan cepat atau lambat. Kira-kira ada gangguan juga ini mana reaksi yang berlangsung cepat mesti berkarat atau kembang api yang menyala? Ya, betul sekali, kembang api yang menyala. Kira-kira apa alasannya? Ya, karena banyak reaksinya. Tapi sebenarnya ya bukan banyak reaksinya, tapi dalam ini kembang api ini ada yang namanya bumesiu. Nah, bumesiu itu ketika terkena api dia juga bergerak kecil-kecil hitam dulu sangat banyak. Jadi ketika dia terkena api dia akan semakin cepat meledak secara sederhana, akhirnya bisa menghasilkan kembang api. Kalau yang berkarat dia masih suatu besi itu membutuhkan oksigen dan juga air sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga ini yang mengalami reaksi yang berlangsung secara lambat. Tujuan dari ujian kita hari ini yaitu dapat mempelajari dari pembuka dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Kemudian kita dapat melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju tersebut, apakah berjalan lambat ataupun cepat. Untuk itu silahkan disimak video berikut, nanti masing-masing akan berkelompok, ini berkelompok A, berkelompok B. Silahkan menjawab beberapa soal yang ada di LKPG sesuai dengan hasil praktikum kalian. Silahkan disimak dulu ya ini. Ini merupakan gambar air yang mengalami pembukaan atau es. Nah, kira-kira dari gambar air yang mengalami buku ini dia mau partikel-partikelnya itu semakin bergerak cepat atau semakin lambat? Semakin kan ini nanti ini yang sudah membeku, ini belum membeku. Nah, ketika dia akan
yang atau ini mampu untuk seperti kepada itu berarti gimana? Cuma keterangan lambat, iya lambat, itu diamati ya. Lain yang penting dilakukan, kemudian akhirnya dia mengalami ini berbanding-bandingan dengan temannya sehingga dia akan semakin itulah salah satu contoh adanya tumbukan antara partikel yang mana kalau suhunya semakin dingin dia itu tidak malah tumbukan tapi akhirnya dia malah berbandingan dengan temannya yang mengalami ikatan. Jadi dia tidak menghasilkan tumbukan sehingga hasilnya semakin lambat. Itu merupakan salah satu faktor salah satu apa namanya faktor yang memberi laju yaitu adanya suhu. Selain itu masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi laju, yaitu ada faktor luas permukaan, katalis dan juga konsentrasi. Nanti sedangkan berkelompok LKPD-nya sudah bisa di e-learning ya, Google Classroom ya, silakan buka. Silakan nanti menyesuaikan ini ya tidak dulu ya. Kemudian setelah melakukan praktikum, silakan diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom. Bisa dimengerti? Oke, diberikan waktu 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Bisa dipahami? Oke. Ada kendala nggak? Mengenai kesulitan, belum bisa wajib ya itu ya mbak, dia artinya atau linknya bisa juga. Ya, betul. Silakan apabila nanti menemukan informasi yang beberapa tambahan bisa dicantumkan juga ya. Oke, sudah. Sekarang kelompok sudah selesai. Sudah bu. Ya, untuk kelompok. Oke, karena sudah selesai semua, silakan perwakilan kelompok. Ayo kelompok maju. Jelaskan. Ayo kita melatih keberanian kita tampil bertanya. Pertanyaan nomor 1, bagaimana hubungan suhu dengan tarif bulan? Hubungan suhu dengan tarif bulan yaitu semakin panas suatu partikel maka partikel
maka partikel tersebut akan semakin bertumbuhan sehingga laju reaksinya itu akan meningkat. Ya, betul sekali. Ini kebalikan dari proses air yang beku tadi ya. Bahwasanya kalau proses air yang beku, partikelnya semakin lama karena tidak bisa bertumbuhan. Dan yang ini suhu, maka dia akan mengalami penurunan karena adanya suhu yang semakin panas sehingga lajunya semakin apa? Meningkat. Ya, betul. Terima kasih untuk kamu. Sekarang kalau ya. Bagaimana hubungan konsentrasi dengan teori tumbuhan? Yaitu semakin banyak konsentrasi semakin cepat laju reaksinya. Karena semakin banyak partikel itu semakin banyak partikel yang berhubungan sehingga menimbulkan banyak kemungkinan terjadi perubahan. Ya, betul sekali. Karena ini semakin banyak konsentrasi, maka hubungannya semakin meningkat. Ya, sehingga lajunya akan semakin meningkat. Terima kasih ya Allah untuk kelompok B. Oke, betul sekali. Terima kasih. Nah, setelah itu benar ya, menurut praktikum anak melalui simulasi PET, yaitu Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi tersebut. Ibu akan memberikan tambahan sedikit. Nah, bahwasanya pengertian dari teori pembentukan itu sendiri yaitu dua molekul atau lebihnya saling berinteraksi satu sama lain sehingga dia terjadi ketika suatu ikatan itu dia akan memecah dari ikatannya sehingga dia akan membentuk ikatan baru. Dan yang kedua itu ada dua, ada tumbukan efektif dan tumbukan efektif. Tumbukan yang efektif itu membutuhkan yang namanya orientasi tumbukan yang cepat dan juga energi aktivasi yang cukup. Nah, kira-kira dari orientasi tumbukan yang cepat ini termasuk tumbukan manakah yang termasuk tumbukan efektif? Ya, B. Yang apa? Yang A. Yang benar sebenarnya A. Kenapa demikian? Nah, karena tumbukan efektif tadi masih ingat tumbukan dua partikel atau lebih yang dapat menghasilkan suatu produk. Jika dilihat dari gambar ini, kan NO ditambah O3 menjadi NO2 dan O2. Akhirnya artinya dia itu ini mengalami pembukaan N dengan O dan dia ini mengikat membentuk produk satu NO2 dan O2. Sedangkan yang ini yang dia tidak efektif karena apa? Dia tidak membuat produk baru sehingga ini reaksinya tetap dari NO plus O3 menjadi NO plus sehingga yang ini tidak bisa dikatakan sebagai tumbukan ini. Nah, ini juga contoh-contoh yang mana dia mengalami keadaan, dia kemudian keadaan transisi, dia mengalami pemutusan ikatan antara BR dengan NO sehingga menghasilkan produk. Nah, tadi juga ada tumbukan efektif itu mengalami terbentuknya energi aktivasi yang cukup. Artinya, energi aktivasi itu energi minimum yang digunakan untuk memulai terjadinya suatu reaksi. Sehingga apabila energi aktivasinya itu kurang, maka tidak dapat menghasilkan suatu produk. Nah, nanti energi aktivasi itu sini. Namanya energi aktivasi sehingga dia akan memulai suatu reaksi menghasilkan bahan produk. Itu energi minimum, energi yang paling sedikit. Dan ketika energi aktivasinya itu semakin rendah, maka partikelnya itu semakin energi aktivasinya itu semakin rendah, maka energi kinetiknya itu semakin banyak. Sehingga
suatu reaksi itu dapat terjadi apabila energi kinetik itu sama dengan atau lebih besar dari energi aktivasi. Nah, tadi kan sudah melakukan itu mengenai faktor-faktor yang mengambil laju. Tadi ada apa saja yang sudah dikerjakan? Ya, konsentrasi, kemudian suhu, kemudian ini juga ada luas permukaan zat dan juga katalis. Nah, ini untuk konsentrasi yang benar ya, seperti yang dikatakan oleh kelompok B, bahwasanya semakin banyak konsentrasi maka akan semakin banyak partikel yang saling berhubungan sehingga lajunya akan semakin cepat. Itu juga ini ada luas permukaan yang mana semakin besar luas tersebut sehingga zat yang tersebut berhubungan dengan zat lain itu semakin banyak sehingga lajunya juga semakin cepat, dan itu untuk temperatur atau suhunya sama dengan yang disampaikan oleh kelompok A tadi. Kemudian ini ada katalis yang mana suatu reaksi itu menggunakan katalis akan semakin mempercepat laju dengan menurunkan energi aktivasinya. Ini contohnya, apabila dia tidak menggunakan katalis, nah ini dia pada grafik yang atas. Nah ini kan katalis, ini katalis. Kenapa kok yang menggunakan katalis ada dua gelombang? Ada yang bisa jawab? Ya, karena untuk mencoba laju itu ada dia mengalami dua tahapan ya. Kalau ini ada dua gitu. Sehingga ini EA-nya atau energi aktifnya itu semakin rendah. Nah, oke, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar apa saja. Yang pertama mengenai ya teori pembukaan tadi apa pembuktiannya? Itu yang saya butuhkan sehingga dapat berdasarkan reaksi kimia. Ya, dimulai dari pembukaan akhirnya menghasilkan suatu reaksi kimia atau menghasilkan suatu produk. Kemudian apalagi faktor-faktor yang melakukan pengaruh langsung ada apa saja? Suhu, kemudian konsentrasi, terus luas permukaan, siap. Dari sini ada penjelasan. Jika tidak ada penjelasannya, Ibu harap semua sudah paham ya. Oke, selanjutnya silakan untuk mengecek pemahaman kalian bisa melakukan kuis seperti berikut ya. Ibu berikan waktu 10 menit. Sudah selesai? Oh iya, itu. Lanjutkan. Kita berapa? 25. Kira-kira apa yang menurut kalian sulit? Kok nggak ada yang nulis seratus ya? Terus apa yang kira-kira sulit di materi tersebut? saya masih punya aktivitasnya Dari aplikasinya lain, bukannya kayak berikan penjelasan sedikit lagi ya mengenai hubungan dan juga energi aktivasi. Jadi bukan itu yang tadi itu merupakan ini kayak bukan ya misalnya kalau ada satu reaksi itu satu atau dia itu kayak yang maunya dia berkualitasan atau suatu molekul, maka dia akan semakin itu
itu semakin bertumbukan antara satu sama lain. Nah, tumbukan antara misalnya yang model A dan model B dia akan mengalami tumbukan. Tersedia ini dia akan mengalami suatu reaksi. Nah, ini dari suatu reaksi ini yang namanya tumbukan reaktif ini dapat menghasilkan suatu produk. Tuh, namun kalau energi aktivasi tadi ya, kita kembali ke ini. Ketika energi tumbukan aktif, tumbukan efektif itu harus mempunyai aktivasi yang cukup. Nah, energi aktivasi itu merupakan energi yang paling kecil atau energi minimum yang digunakan agar reaksi tersebut dapat menghasilkan suatu produk. Misalnya pada suatu grafik ini, nah energi aktivasi itu terletak pada ini. Karena apa? Ini suatu reaktan. Reaktan itu awal mulanya suatu produk, dia akan mengalami reaksi. Akhirnya dia membuat energi aktivasi minimum atau energi aktivasi agar suatu reaktan ini nanti menjadi suatu produk. Jadi kalau ada tidak terasa sedikit, sudah saya. Ya, betul sekali. Dari sini sudah dipahami. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, kita sudah melakukan praktikum, kemudian juga ada pembahasan materi, kemudian melakukan kuis atau evaluasi mata pelajaran. Sekarang silakan untuk pertemuan selanjutnya dipelajari mengenai kesetimbangannya ya. Nanti untuk materinya yang bisa melalui WA Group, silakan sebelum masuk kelas pelajari terlebih dahulu agar nanti ketika dalam kelas kita sudah sedikit memahami lah, jadi tidak terlalu banyak-banyak menjelaskan. Itu ya. Sebelum kita pembelajaran hari ini, silakan berdoa untuk menutup proses pembelajaran hari ini. Doa mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita pulang nanti jelas ya, karena sekarang banyak sekali kecelakaan atau lantas yang terjadi akibat itu punya siswa yang pulang sekolah itu dari sekolah lain akhirnya dia buta. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih.